Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santo Yusuf, wilayah Kalasan Barat. Sebelum memulai perayaan Ekaristi pada hari ini, marilah kita doakan bersama doa mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan Putramu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagimu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsih. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya penggembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda pengantara rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui Putramu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui Putramu, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Gregorius Awan Widyaka PR. Bagi umat yang membawa teks, silahkan untuk dibawa pulang, tidak diperkenankan ditinggal di dalam gereja. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di sebelah utara gereja. Dimohon untuk tetap menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita sambut perayaan Ekaristi dengan menyanyikan Kidung Wilayah, dilanjutkan lagu pembuka O Yesus Putra Bapa dari Puji Syukur nomor 483.
Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para ibu, bapak yang kagum putri, adik-adik, teman-teman muda yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Diiringi berkah dalam, kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan setelah kita melalui berbagai macam kegiatan di tempat kerja, tempat studi, di keluarga, dan juga di masyarakat. Mari itu kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan hidup kita dan perwujudan iman kita. Sekiranya ada kekurangan dan dosa-dosa, nanti kita mohon pengampunan Tuhan. Hari ini kita masuk pada Minggu Prapaskah yang kedua. Gereja mengajak kita bahwa kita itu mempunyai jaminan akan kemuliaan sekalipun di dalam usaha, derita, sakit sebagai pengikut Kristus, dan di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Kemuliaan Yesus di Gunung Tabor menjadi jaminannya, sehingga kita tidak perlu berkecil hati kalau ada kesulitan atau derita yang kita alami, karena kemuliaan senantiasa lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Marilah memasuki pertemuan kudus ini dengan segala kerendahan hati, mengingat kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita mohon pengampunan Tuhan. Kita akan menerima percikan air suci sebagai pertanda bahwa Tuhan mengampuni kita dari dosa-dosa. Percikilah aku, Pengasih penyayang, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa.
Ya Allah Bapa, Engkau mengendaki agar kami mendengarkan putramu yang terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabdamu dan memurnikan mata batin kami agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan berfirman kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, dari sanak saudaramu dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala kaum di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan peri
padamu. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim dan balas kasih-Mu tak terhingga. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri.
Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, bapak, adik-adik, rekan-rekan muda yang kakung putri yang terkasih, perkenankan saya matur untuk meresapkan sabda Tuhan pada hari Minggu yang Prapaskah yang kedua ini dengan suatu tebak-tebakan. Nanti tebakannya gampang, penjenengan nanti silakan menjawab dengan suku kata akhir itu et. Suku kata terakhir itu et. Pertanyaannya demikian. Lidah menjulur namanya melet. Et kan? Lidah menjulur namanya melet. Pakan lele namanya mobil mundur namanya atret. Dari kata atret itu sebetulnya dekat dengan kata retret. Tetapi kalau mobil atret apa atret terus? Atret itu hanya persiapan untuk maju. Maka kata atret dekat dengan kata retret. Itu kata retret itu khas gereja. Dan sekarang dipakai oleh Bapak Presiden Prabowo dan teman-temannya kalau retret di Magelang. Sebetulnya itu kata retret adalah khas dari gereja. Ternyata istilah-istilah kita Katolik itu sering dipakai untuk masyarakat ya. Termasuk kata kampus. Kampus itu biasa dipakai oleh istilah Katolik waktu itu. Artinya lapangan. Tapi sekarang kan kampus ada di mana-mana. Dies natalis itu kan khas dari bahasa Latin itu. Hari kelahiran. Lalu menjadi hari ulang tahun dan lain sebagainya. Itu tadi adalah tebak-tebakan yang pertama. Yang kedua adalah murid Yesus itu kan jumlahnya 12. Sekarang siapa nama murid Yesus yang 12 itu kalau ditulis hanya dengan satu huruf, yang lain tidak ada. Kalau Matius kan Matius banyak huruf kan. Tetapi ada satu murid Yesus yang kalau ditulis hanya dengan satu huruf. Tahu? Ada loh. Petrus. P kan P-nya terus toh, gak pernah ganti kata yang lain kan. Petrus gitu kan. Gak pernah ganti dengan huruf yang lain. Lalu siapa nama murid Yesus yang 12 itu? Kalau zaman sekarang kalau kemana-mana pasti naik sepeda. Gak pernah naik mobil, gak pernah naik becak, gak pernah naik pesawat. Juga Petrus, ngepit terus ya, kan gak pernah ganti sarana yang lain. Nah, Petrus dan teman-temannya ini kan retret toh ini. Yang biasanya itu di muka umum, di depan umum bersama banyak orang. Nah, sekarang diajak Yesus naik ke gunung yang tinggi, Petrus retret. Retret itu mengundurkan diri dari kegiatan harian. Pada saat Petrus dan teman-temannya retret bersama Yesus itu, mereka melihat Yesus wajahnya berubah-ubah. Seperti matahari, pakaiannya berkilat-kilat putih, menyinari mereka. Itulah kalau orang retret. Maka biasanya kalau teman-teman, Bapak Ibu habis retret itu kan kelihatan juga wajahnya kan bersinar-sinar itu. Sebetulnya sore ini pun panjenengan juga sedang retret ini. Retret singkat sekitar 1 jam. Coba kalau panjenengan tidak ke gereja hari ini apa yang panjenengan lakukan? Kan pekerjaan harian. Lalu mundur sebentar 1 jam, nanti kembali lagi dengan semangat yang baru. Itulah namanya retret. Misa adalah retret singkat bersama-sama dengan Tuhan, nanti kembali lagi ke kegiatan harian dengan semangat yang baru. Dan sebagaimana Petrus itu
dalam retret itu ketularan sinarnya Yesus, maka penjenengan setelah misa ini dalam ilmu aura itu pasti aura penjenengan positif, bersinar-sinar ini penjenengan. Kalau nggak percaya nanti kalau pulang ngilo ya, bercermin itu kan bersinar-sinar itu. Itulah antara lain pentingnya orang berdoa, apalagi misa itu akan menambah aura positif, ketenangan batin, harapan, kedamaian. Inilah. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman yang terkasih, tadi siang sebelum saya sowan ke sini itu bertanya kepada AI. Yesus kan dimuliakan, ini adalah di Gunung Tabor ya, bacaan ini. Yesus dimuliakan menunjukkan wajahnya yang seperti matahari, pakainya bersinar itu di Gunung Tabor. Saya bertanya kepada AI, tinggi mana antara Gunung Tabor dengan Gunung Kalvari? Selalu dijawab oleh AI, tinggi Gunung Tabor. Karena Gunung Kalvari itu hanya bukit kecil, tetapi kalau Tabor itu adalah yang menjulang tinggi. Ibaratnya seperti ini, Gunung Kalvari atau Golgota itu seperti pegunungan sekitar Piyungan situ loh. Lalu kalau Gunung Tabor itu ada di sekitar Bukit Bintang, kan lebih tinggi Gunung Tabor. Ini makna simbolisnya sangat mendalam. Makna simbolisnya adalah kalau Golgota, Kalvari itu adalah tempat penderitaan Yesus, kalau Tabor itu adalah tempat kemuliaan Yesus. Artinya adalah bahwa penderitaan kita itu senantiasa lebih kecil daripada kemuliaan yang akan datang. Penderitaan Yesus itu akan selesai dan akan diganti dengan kemuliaan Yesus pada saat kebangkitan. Ini antara lain maknanya. Maka kalau penjenengan kita merasakan derita, sulit, entah sebagai pribadi atau bersama sebagai orang Katolik kok mengalami penderitaan, derita kita, derita penjenengan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Dan kemuliaan itu sudah diicipi di Gunung Tabor. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, ada suatu film judulnya adalah No Pain No Gain. No pain no gain. Tak ada sakit, tak ada hasil. Ceritanya demikian. Adalah seorang yang dipecat dari suatu perusahaan. Lalu dia diterima pada perusahaan yang baru. Lalu syaratnya demikian, kamu kuterima sebagai pekerja yang baru. Nanti kalau perusahaanku untung, kamu kuberi gaji standar. Tetapi dengan pengelolaanmu sampai perusahaanku itu bangkrut, kamu akan kuberi bonus yang tinggi melebihi gaji. Nggak biasa kan seperti itu. Biasanya itu kan kalau yang untung lalu akan diberi bonus yang besar. Tetapi kalau yang ini untung hanya diberi gaji standar, tapi kalau bangkrut rugi akan diberi bonus yang besar melebihi gaji. Wah, kok luar biasa ini caranya. Lalu akhirnya orang yang tadi diterima itu lalu merekrut orang-orang yang tidak kompeten, lalu diberi gaji yang tinggi, diberi libur yang banyak supaya perusahaannya bangkrut gitu. Kalau bangkrut kan nanti mendapatkan penghasilan bonus yang melebihi gaji itu. Ternyata strategi adalah memberi libur karyawan yang lebih panjang, memberi gaji yang lebih tinggi. Lalu ternyata itu malah membuat karyawannya itu sadar, kok aku dibaiki seperti ini ya. Aku dibaiki seperti ini, saya liburnya banyak, gajinya tinggi, lebih yang lain, dan pelayan itu akhirnya bekerja lebih giat. Nah, malah perusahaannya perusahaannya maju pesat. Syaratnya tadi ternyata no pain no gain, tak ada sakit, tidak ada hasil. Maka dari itu sakitnya dia ditularkan kepada teman-temannya di bawahnya itu, dan akhirnya mendapatkan
hasil yang lebih tinggi. Bapak Ibu, teman-teman yang kakung putri yang terkasih, maka pada masa Prapaskah ini kan kita sedikit banyak menderita ya, karena harus berpuasa. Tetapi puasa itu seperti tadi, penderitaan selalu lebih kecil daripada kemuliaan. Walaupun ada derita, itu tetap nanti kita mulianya lebih tinggi, sebagaimana Gunung Tabor lebih tinggi daripada puncak Kalvari. Nah, ada suatu cerita seperti ini, bahwa orang yang berpuasa itu memang akan mengalami sesuatu perubahan dan kehidupan lewat dunia binatang. Ada 2 orang pemburu, namanya sebetulnya nama Jawa, tetapi seperti orang Belanda. Satu namanya Idich van Gatelen. Nah, Mas Idich van Gatelen itu punya teman namanya Kumentus Rumangsa Bisa. Mas Idich dan Mas Kumentus tadi pergi ke hutan, ingin menjaring burung. Lalu ditebarkan jaring burung jam 10 siang, ditunggu sampai jam 12, belum dapat. Jam 12 ditunggu sampai jam 2 siang, belum dapat apa-apa. Jam 4 sore dapat 100 burung, tetapi masih kecil, piyek-piyek itu loh, burungnya kecil-kecil. Mas Kumentus mengatakan, teman Idich, ini burungnya kan kecil-kecil, 100, kita lepaskan saja ya semua, daripada untuk apa? Jangan, kita bawa pulang aja ke rumah ya, nanti kita beri makan, nanti kan lama-lama mereka itu besar, gemuk. Kalau begitu ya kita bawa pulang ke rumah. 100 burung dibawa, lalu dikasih makan. Yang 99 burung itu dokoh dalam bahasa Jawa ya, itu dokoh cenderung rakus. Yang satu makannya biasa saja, biasa saja. Lalu hari berganti hari, bulan demi bulan, akhirnya yang 99 burung tadi menjadi gede-gede, gemuk-gemuk. Ini burung ya, bukan manusia ya. Nah, burungnya gemuk-gemuk. Lalu yang satu biasa saja. 100 burung dibawa ke pasar. Apa yang terjadi? Yang satu yang biasa tadi sedikit agak kurus dilepaskan, diborke. Yang 99 laku. Apa yang terjadi sore harinya? Yang 99 tadi sudah menjadi burung dara goreng. Iki lho manuk sing ra poso. Sedangkan manuk yang poso diborke, hidup. Maka dari itu derita burung saat tadi yang kecil tadi sedikit, tetapi kemuliaannya lebih besar. Derita kita dengan pantang dan puasa pada masa Prapaskah itu kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang tiada bandingannya, lebih besar kemuliaan. Maka mari kita pada masa Prapaskah ini, sekalipun ketentuan Bapak Uskup itu puasanya hanya Rabu, Abu dan Jumat Agung kan sudah dapat 1, tinggal 1 lagi. Kalau penjenengan mau nambah juga tidak apa-apa. Puasa itu memang membuat hidup kita semakin celing gitu. Ternyata yang puasa itu bukan hanya manusia ya, binatang itu puasa loh. Ular itu juga puasa loh. Ular itu untuk ngelungsungi, ganti kulit, itu puasa supaya badannya panas sehingga kulit yang luar itu mengelupas dan menjadi glowing. Maka kalau penjenengan puasa pasti wajah penjenengan glowing nanti ya, celing nanti. Hidup rohani tentu saja juga lebih glowing daripada sebelumnya. Mari Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita memang sedikit banyak menderita dengan puasa. Tidak apa-apa, laksana Golgota tadi itu adalah lebih rendah daripada Gunung Tabor. Derita kita lebih kecil daripada kemuliaan yang akan datang. Itulah yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan harapan ini kita lanjutkan ibadat kita. Amin.
Setelah kita mendengarkan, meresapkan sabda Tuhan, kita bangkit berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakam, yang turun ke tempat penantian, pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita pun menyenangkan juga berada di tempat ini. Maka mari kita berdoa kepada Bapa, sebab kasih setianya akan turun-temurun. Bagi keutuhan ciptaan, Allah Bapa yang Maha Baik, tumbuhkanlah dalam diri kami kesadaran untuk semakin peduli pada lingkungan di sekitar kami, dengan memulai memilah sampah di rumah kami masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa melimpahkan berkat kepada umat-Nya, agar dapat membantu membahagiakan serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi perdamaian dunia, semoga masyarakat dunia selalu berjuang untuk menciptakan perdamaian dan kerukunan, sehingga setiap orang memiliki kekuatan dan keberanian untuk menentang perang, penindasan, ketidakadilan, dan penghancuran. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa menerangi masyarakat kita agar dapat menemukan dan mengusahakan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang menderita karena Injil, semoga Allah Bapa mendampingi para penderita karena Injil agar tetap mantap dan optimis dalam iman bahwa sesudah cobaan akan datanglah pembebasan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita orang-orang berdosa, semoga Allah Bapa membimbing kita agar selalu dapat menempuh jalannya yang benar. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi wujud kita masing-masing, marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, dengarkanlah kami dan berikanlah kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu selalu kekuatan belas kasih-Mu dalam dan karena Kristus Tuhan pengantara kami. Kita aturkan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan hati-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan hati-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan serta keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon, semoga persembahan ini membersihkan hati kami dari cacat cela dan menguduskan jiwa raga umat-Mu untuk merayakan pesta kebangkitan putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Dari sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Darah Kristus, sucikanlah kami, ya Tuhan dan Allah. Agunglah misteri iman kita. Penyerahan dunia, selamatkanlah kami. Melalui salib, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah sang anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke pesta. Tuhan aku atas, Tuhan masuk jiwa. Tubuh dan darah Kristus memelihara kita semua sampai kehidupan yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, kami telah menyambut misteri yang mulia ini. Maka kami bersyukur kepadamu sebab meskipun masih berada di dunia, kami telah Engkau ikut sertakan dalam kebahagiaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ada pengumuman. Kita mohon berkat Tuhan mengakhiri perayaan Ekaristi ini dan juga untuk hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Dokumentasi, oke.